apa yang kemudian kita lihat di dalam perkembangan kaum Nahdliyin sekarang ini adalah bahwa seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dulu begitu dominan, yaitu kaum priai plus mungkin militer, walaupun militer kategorinya bersifat debatable di dalam konsep yang saya kemukakan ini, itu tergulung, bahasa saya terlalu berterus terang, tergulung oleh kemunculan NU. Ketika kemudian NU mulai memasuki proses modernisasi, mengadopsi sistem-sistem gagasan-gagasan modern, boleh juga dikatakan gagasan barat, tetapi ya dengan sikap yang masih memelihara keasliannya, keautentikannya. Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang pernah waktu mahasiswa datang ke rumah saya di Selipi dulu dan makan, dan hebatnya itu datang bersama dengan Yahya Sakuf. Iya. Yang bawa adalah Andi Malarangang. Ya. Tapi itu masa mahasiswa ya, masa-masa yang indah. Ya. Saya juga senang di sini bertemu sahabat saya, Masdar Mas'udi, karena sama-sama kita dulu di LP3IS ya. Ison Basuni kemana sekarang ya? Di atas ya. Juga saya senang walaupun belum pernah salaman itu dengan Sujiwo Tejo ya. Kang Akil nggak begitu hafal nama Sujiwo Tejo ya. Lalu kemudian moderator ya, kami sering sekali tampil di TV ya bersama-sama, kadang-kadang berdebat, kadang-kadang satu kata ya, sering BA-an betul. Nah, lalu kemudian Pak As'ad, ya. Pak As'ad yang buku beliau yang dahsyat itu, Intel ya, Intel Santri atau Santri Intel, di mana saya membuat kata pengantar dan saya memerlukan 6 bulan ya untuk membuat pengantar dari buku beliau yang sangat hebat itu. Lalu kemudian Ahmad Baso, ahli ini civil society gitu. Bukunya tebal sekali itu dan saya beli gitu. Nah, saya senang sekali di sini juga ada sahabat saya sejak mahasiswa, Dubes sekarang, Abdul Aziz. Dan tadi Muhaimin mengatakan bahwa di dalam isi tas Dubes kita itu semuanya real katanya. Lalu ada ini Habib Dakiri, dan satu-satunya ya rektor di sini, rektor IPB namanya Arif Satria gitu. Tolong berdiri Arif. Ya. Profesor Arif Satria. Oh, ketua ICMI betul. Lupa. Oke, jadi 1 abad NU ini, atau saya mulai dulu lah. Saya mulai beberapa saat lalu, saya diundang oleh PDI Perjuangan ya. Karena Mbak Mega harus menyebut P-nya itu dengan agak panjang, PDI Perjuangan. Lalu sekarang saya diundang oleh PKB. Apa arti ini ya bagi Indonesia, dan apa arti NU ya dalam usia 1 abad kurang beberapa tahun? Karena seharusnya 1 abad itu 1926 ya. Sekarang 19
Sekarang berapa? 2023. Oh, Hijriah. Oke, boleh, nggak apa-apa gitu. Saya ngitungnya itu masih miladiah gitu. Oke. Nah, tapi yang jelas memang sudah mendekati 1 tahun ya untuk tahun Masehi ya. Nah, untuk NU saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kang Akil tadi ya, tentang basis sosial NU yang bersifat historis, yakni institusi-institusi yang dibangun ratusan tahun lalu. Di sini saya bawa daftar pondok-pondok tua Indonesia yang akan diberi penghargaan oleh pengurus besar NU karena sudah melampaui ya usia ratusan tahun. Tidak akan saya bacakan semuanya, tetapi di sini yang tertua dan yang tercatat ya, saya kira masih banyak yang jauh lebih tua. Itu adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen, didirikan pada 1475. Lalu yang kedua adalah Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk, didirikan 1710. Jadi lebih tua ya daripada yang pertama. Dan yang paling menarik juga ini adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, didirikan pada 1718. Dan apa hal yang mau saya catat di sini adalah bahwa semuanya itu ada 56 pondok pesantren. Yang termuda di sini adalah Pondok Pesantren Ploso Kediri 1925. Nah, pada daftar nomor 46 ada Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Dan di sini kata NU itu sudah digunakan. Jadi Matlaul Anwar Linahdatil Ulama atau Malnu didirikan di Pandeglang pada 1916 gitu. Nah, ini ya kalau kemudian kita bandingkan pada kaum nasionalis, jadi memang sangat penting ini untuk melihat ya posisi PKB, NU, PKB, lalu kemudian PDIP. Pesantren-pesantren yang saya sebut dan pasti jauh lebih banyak ya, itu sudah mengalami proses kesejarahan yang cukup panjang. Lalu kemudian di sisi lain ya PDI Perjuangan itu kita melihat ya basis gagasan nasionalisme itu baru berkembang ya sekitar 1910-an, atau kalau misalnya Budi Utomo mau kita gunakan itu maka 1908. Dan institusi yang dibangun itu belum begitu kuat, kecuali kemudian pada 1927 Partai Nasionalis Indonesia didirikan oleh Soekarno. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, proses institusionalisasi gagasan nasionalisme bisa Anda katakan nasionalisme sekular di dalam pengertian tidak mengikut sertakan agama di dalam tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan politiknya, itu baru mengalami institusionalisasi politiknya atau institusionalisasi sosialnya
itu pada 1927. Nah, bandingkan misalnya dengan NU dan PKB. NU dan PKB itu berurat berakar pada lembaga-lembaga pesantren yang historis. Maksud saya historis itu benar-benar ada, yakni ya pada abad ke-18 gitu. Saya selempang, ya saya gunakan kata Betawi di sini. Saya selempang sebenarnya jauh lebih dalam lagi ke atas gitu. Nah, kalau kemudian kita mau menggunakan apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz, ya, bahwa gagasan nasionalisme dan gagasan nation state dari orang-orang Jawa, kata Clifford Geertz itu sebenarnya lebih bertaut kepada gagasan yang berkembang pada ingatan mereka terhadap Majapahit gitu. Nah, tetapi ingatan mereka tentang Majapahit itu kemudian terpotong dengan munculnya Demak. Dan kemunculan Demak itu tadi kemudian memunculkan institusi-institusi Islam, juga memunculkan legenda-legenda yang kian lama kian mengalami demajapahitisasi gitu. Di mana tempat sosialisasi itu semua berlangsung di dunia pesantren. Jadi gagasan-gagasan keislaman, gagasan-gagasan sosial budaya yang bersifat ya perkauman, di mana kemudian NU lahir, itu mengalami pengendapan, mengalami pengembangan pada dunia pesantren yang begitu banyak dan berkembang di mana-mana. Nah, karena itu apa yang dikatakan Kang Said tadi dengan hadarah, ya, peradaban itu proses internalisasinya pun begitu spesifik. Saya misalnya mengikuti pernikahan keponakan saya di Malang yang dinikahkan oleh Ketua Umum PWNU Kiai Marzuki, ya, Marzuki Mustamar. Itu ketika pernikahan berlangsung tidak satu pun kata bahasa Indonesia yang keluar, semua bahasa Arab gitu. Nah, ini kemudian itu yang saya katakan begitu spesifik. NU itu ya mempertahankan peradaban dan internalisasinya. Ketika saya kecil, saya itu dibuai dengan lagu-lagu, ya, juga di dalam bahasa Arab. Gitu. Lagunya misalnya Nam Amina, Nam Amina, Nam Amina, Nam Amina. Mau saya terusin lagunya? Nggak perlu kan? Terus, Rohanaharu wattaja Ma'ul anahu watta'a Walailu bis amnir tara Nam fihi mahu amina Nam fihi mahu amina. Itu sambil dibuai, ya, dibuai gitu. Jadi internalisasi, ya, kalangan santri itu begitu spesifik gitu. Sampai kemudian sistem pemikirannya, lalu kemudian ekspresinya itu seperti yang disampaikan oleh Kang Akil Siraj itu tadi gitu. Nah, jadi pesantren-pesantren itulah yang merupakan lingkungan besar dari NU yang reproduksi budayanya itu, ya, saya ulangi lagi, yang reproduksi budayanya itu sangat spesifik. Sangat spesifik di dalam pengertian ketika Kiai Maimun Zubair diminta untuk memimpin doa penutupan muktamar atau acara Partai Persatuan Pembangunan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua orang pakai jas,
di sana. Lalu kemudian Kiai Maimun Zubair itu tampil dengan memakai sarung, memakai kopiah haji, tidak bercakap apapun dalam bahasa Indonesia sedikit pun, even di depan presiden, lalu kemudian melantunkan doa semua di dalam bahasa Arab. Jadi even upacara yang semi kenegaraan karena dihadiri oleh presiden, ada lagu Indonesia Raya dan segala macam, Kiai Maimun Zubair muncul secara original, muncul secara otentik sebagai reproduksi dari apa yang kemudian kita sebut Nahdiyin, reproduksi dari budaya Nahdiyin, reproduksi dari budaya Nahdlatul Ulama yang begitu spesifik gitu. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya NU harus kita lihat gitu. Yang pertama adalah karena reproduksinya begitu spesifik. Reproduksinya itu kalau di dalam itu syair tanpa waton itu bunyinya itu gimana? Ngawiti ingsun ngelarasi iran. Bisa dilanjutkan nggak itu? Hah? Jadi ya, apa namanya ya deh, misalnya begini, hai bolo konco priyo wanita ojo mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan moco tembe beteh sengsara. Nah, pada saat yang sama, ini sayang Ketua Umum PKB sudah nggak ada ya, sedang terima telepon. Pada saat yang sama, ya, juga bisa menyanyikan lagu, ya, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Telah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Dua sisi ya. Pertama adalah sisi keislaman yang terus-menerus terpelihara, yang ekspresinya begitu spesifik. Tetapi kemudian ketika gagasan nasionalisme muncul dan berpenetrasi ke dalam kehidupan publik, kaum santri pun itu bisa melakukannya. Melakukan Indonesia Raya, melakukan apa namanya, selain sorak-sorak bergembira Pak, maju tak gentar ya. Misalnya maju tak gentar. Maju tak gentar bukan membela yang bayar ya. Dan seterusnya itu tadi gitu ya. Nah, jadi Islam first ya. The later nationalism, itulah karakter NU yang paling kuat. Oke, apakah saya terlalu lama? Oke, baik. Kalau gitu gini. Nah, terakhir yang mau saya katakan, jumlah NU, jumlah kaum Nahdiyin yang pada mulanya itu dengan latar belakang dengan latar belakang petani yang tertindas pada masa kolonial, lalu kemudian disengage ya, uzlah ya, untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran barat pada waktu itu telah menyebabkan mereka dalam konteks modernisasi mengalami underdeveloped ya. Jadi yang berlangsung di situ adalah underdevelopment di dalam konteks modernisasi. Tetapi sooner or later mereka dan yang kemudian berkuasa pada waktu itu adalah kaum priai. Apa yang kemudian kita lihat di dalam perkembangan kaum Nahdiyin sekarang ini adalah bahwa seluruh kekuatan-kekuatan masyarakat yang dulu begitu dominan
yaitu kaum priai plus mungkin militer, walaupun militer kategorinya bersifat debatable di dalam konsep yang saya kemukakan ini, itu tergulung, bahasa saya terlalu berterus terang, tergulung oleh kemunculan NU. Ketika kemudian NU mulai memasuki proses modernisasi, mengadopsi sistem-sistem gagasan-gagasan modern, boleh juga dikatakan gagasan barat, tetapi ya dengan sikap yang masih memelihara keasliannya, keautentikannya gitu. Inilah yang saya katakan dalam sebuah tulisan di Kompas sebagai sejarah publik Nahdlatul Ulama, ketika kemudian Nahdlatul Ulama mulai muncul ke depan. Mohon maaf ya, waktu saya rupanya agak kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri Ali. Sebenarnya menarik kalau kita mendengar dari Buya Said Akil Siraj dan dari Mas Fahri Ali. Tapi paling tidak kata kunci sederhana, bahwa kompetensi orang-orang pesantren yang melahirkan NU dan PKB sebenarnya jauh lebih mungkin untuk berkuasa, menjadi penguasa dan mengelola negara. Itu kata kuncinya.